Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6051 sampai bab 6060. Pada titik ini, Howard bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Hank, ku dengar listrik di tempatmu tiba-tiba mati malam ini. Ya, Hank menjelaskan. Kedua diagram rusak malam ini, dan perbaikannya sangat sulit. Diperkirakan tidak akan ada panggilan sebelum tengah hari. Suasana hati Howard menjadi berat, dan dia berkata dengan cemas, pemadaman listrik mungkin bukan suatu kecelakaan, bukan? Tentu saja tidak. Hank tidak memberikan kesempatan apapun kepada Howard, dan berkata dengan nada serius, Tuan, saya pikir semua tindakan kami berada di bawah pengawasan pihak lain. Pihak lain telah lama mengetahui bahwa kami diam-diam bertemu di sini. Mereka bahkan mengetahui bahwa kami telah mengerahkan sejumlah besar peralatan pengawasan di sini, sehingga mereka menghancurkan saluran listrik dan melumpuhkan semua peralatan pengawasan kami. Hati Howard tenggelam dan dia bertanya, apakah kita tidak cukup baik dalam menjaga rahasia ini? Atau apakah ada orang di dalam diri kita yang membocorkan berita itu? Hank berkata, keduanya mungkin terjadi, tetapi yang terakhir lebih mungkin terjadi. Howard bertanya kepadanya, jika seseorang membocorkan berita itu, menurut Anda siapa orangnya? Hank berkata, saya tidak berani mengatakan apapun tentang ini sekarang. Saya perlu menyelidikinya sebelum saya dapat menilai. Howard bertanya lagi, kalau begitu, menurut Anda apakah orang-orang yang mengaku ke rumah keluarga Cole malam ini ada di sini untuk mengambil si Fang Baozu? Pasti begitu. Hank berkata dengan tegas, pihak lain mengambil risiko yang sangat besar dan satu-satunya kemungkinan adalah mengambil si Fang Baozu. Hati Howard tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia mendekat. Jika memang demikian, itu berarti pihak lain pasti telah mengambil si Fang Baozu. Setelah itu, dia meneriakkan kekuatan kepada kepala pelayan di sekitarnya. Segera beritahu semua orang dan semua departemen untuk memblokir dengan ketat semua pintu masuk dan keluar di New York dan sekitarnya. Pada saat yang sama, kami mulai melakukan peleton di dalam blokade. Dan kita harus menyingkirkan si Fang Baoding dengan cara apapun, cari tahu. Saat ini, seseorang di sebelah Howard tiba-tiba berkata, Tuan, saya baru saja menerima kabar dari Kanada bahwa Ratu Helena dari Eropa Utara akan mengunjungi Kanada terlebih dahulu. Howard mengerutkan kening. Sebelumnya, selai apa, hari ini, dikatakan bahwa pesawat khusus akan lepas landas sekitar 2 atau 3 jam. Pemberhentian pertama adalah Ottawa, dan kemudian di dekat Montreal. Howard bertanya dengan bingung, mengapa Anda tiba-tiba mengubah rencana perjalanan Anda? Pria itu berkata, dikatakan bahwa Ratu memiliki beberapa masalah kesehatan ringan dan telah membuat janji untuk perawatan minggu depan. Jadi kami harus melanjutkannya. Howard bersenandung. Oke, saya mengerti. Hank di telepon mengambil kesempatan itu dan bertanya dengan cepat. Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Howard memasang gigi dan berkata, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu masih harus menemukan jalan rahasia agar mereka bisa masuk dan keluar. Setelah itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, beritahu Steve bahwa Helena akan segera berangkat ke Kanada, dan minta dia mengatur agar Royce segera bersiap. Saya juga akan mengatur seseorang untuk mengaktifkan koneksi. Baru-baru ini, reputasi kita setelah jatuh tiba-tiba. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan Nordik. Mungkin ini akan sangat berguna di masa depan. Hank berkata cepat. Baiklah Tuan, saya akan memberitahu Tuan muda sekarang juga. Howard berkata dengan dingin. Hank, kali ini mereka masuk dan keluar dari rumah keluarga Cole di bawah hidungmu seolah-olah mereka tidak berada di tanah siapapun. Saya pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini. Sebelum saya memikirkan cara menghukum, kamu sebaiknya bisa memaafkan dirimu sendiri dan menemukan beberapa petunjuk yang berguna untukku. Jika tidak, aku tidak akan meminta belas kasihanmu. Apakah kamu mengerti? Hank berseru. Saya mengerti, Tuan. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik.
Howard segera menutup telepon. Hank berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, Howard meminta saya untuk memberitahu Tuan Muda Tertua bahwa dia akan pergi ke Kanada." Charlie mengangguk. "Saya mendengar semuanya." Sambil berkata begitu, Marvin memandang Steve dan Royce serta putra-putranya, dan berkata, "Kalian berdua, berbalik dan bicara." Kedua orang itu dengan cepat berbalik dan memandang Charlie dengan hormat, menunggu kata-kata selanjutnya. Charlie berkata saat ini, "Royce, saya akan membawa helikopter bersamamu ke Kanada nanti. Apakah pilotmu dapat dipercaya?" "Benar-benar dapat dipercaya," Steve berkata dengan cepat. "Pilot saya adalah keturunan langsung saya." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, "Setelah kita berangkat sebentar, kamu akan terus tinggal di sini dan menunggu instruksi lebih lanjut dari orang tuamu." Steve setuju tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, dia hanya berharap Charlie segera membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Begitu benda ini meninggalkan Amerika, ancamannya akan hilang. Yang dipedulikannya hanyalah kedudukan ahli warisnya. Mengenai bangunan harta karun persegi ini, tidak ada yang terlewatkan. Kalau hilang ya hilang. Adapun apakah hilangnya benda itu akan mempengaruhi kekayaan keluarga Rothschild selama 100 tahun, dia tidak mengambil hati sama sekali. Menurutnya, keluarga Rothschild punya banyak uang. Selama dia bisa berhasil naik tahta, tidak masalah bahkan diskon 50%. Charlie dan Royce meninggalkan New York dengan helikopter sebelum fajar. Karena persetujuan khusus Howard, helikopter tersebut tidak menjalani pemeriksaan apapun. Bahkan saat memasuki Kanada, tidak ada yang menanyakannya. Naik helikopter melintasi perbatasan kedua negara secara megah. Meski hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada belum seterbuka negara-negara UE yang sudah membuka perbatasan sepenuhnya, namun tetap ada hubungan semu master servant yang dipahami semua orang. Jadi manajemen masuk dan keluar bilateral sangat longgar. Dan keluarga Rothschild juga memiliki pengaruh besar di Kanada. Jadi ketika helikopter mereka melintasi perbatasan, Kanada menutup mata. Saat helikopter berhasil melewati perbatasan Kanada, Charlie merasa lega. Ia mengirimkan pesan kepada Janus, meminta untuk segera membeli tiket paling awal untuk terbang ke Montreal. Meski kedua kota ini sangat dekat satu sama lain, namun penerbangannya sangat sering. Dimulai sekitar pukul 6 setiap hari dan dilanjutkan dengan frekuensi 2 atau 3 kali dalam 1 jam hingga pukul 9.30 malam. Ketika Janus melihat pesan Charlie yang meminta untuk pergi ke Montreal, dia tahu bahwa dia pasti berhasil meninggalkan Amerika Serikat. Jadi dia segera memesan tiket paling awal dan menunggu untuk segera ke bandara. Segera setelah itu, Charlie menghubungi porter dan meminta untuk segera memindahkan beberapa agen Istana Wanlong yang ditempatkan di sini dari Kanada dan meminta mereka menunggu pengirimannya di Montreal. Selanjutnya, ia menghubungi Nanako Ito yang berada jauh di Tiongkok, dan meminta Nanako Ito membantu menyewa bisnis jet lintas samudera dari Montreal atas nama keluarga Ito. Jet bisnis tersebut akan terbang langsung dari Montreal ke Aarhus Hill. Setelah melakukan pengaturan tersebut, helikopter yang ditumpanginya pun tiba di pinggiran selatan Ottawa, ibu kota Kanada. Demi alasan keamanan, dia tidak mengizinkan helikopter membawa ke Montreal untuk mendarat. Lagi pula, meskipun helikopter ini tidak memerlukan pemeriksaan perbatasan atau registrasi masuk, helikopter ini selalu ada di layar radar pengatur lalu melintasi udara Kanada sejak memasuki Kanada. Ketinggian dan kecepatan helikopter terlihat jelas di radar. Jika mendarat di tengah akan tertinggal rekor. Setelah keluarga Rothschild memeriksa garis ini, mereka pasti akan melihat anomali. Oleh karena itu, saat helikopter masih berada puluhan kilometer dari Ottawa, Charlie melompat dari langit di atas kawasan pertanian di selatan Ottawa. Royce Rothschild menyaksikan Charlie melompat dari ketinggian 100 meter, dan semua orang tercengang. Tetapi ketika Charlie, yang seukuran biji wijen, mendarat dan mulai berlari dengan pembohong, dia mulai mengkhawatirkan hidupnya. Setelah Charlie mendarat, dia berlari dengan pembohong, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Vera Lavore di Tiongkok. Saat ini sudah larut malam di Tiongkok, namun, Vera tidak kembali ke kamarnya untuk tidur, melainkan minum teh di halaman dan di tepi kolam air panas, mengamati dahan dan daun halus induk teh puca. Minum teh di sini dan merawat ibu puca. Yang terpikir olehnya hanyalah Charlie.
Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Charlie, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Dia segera menjawab panggilan itu dengan malu-malu, dan bertanya dengan malu-malu tetapi tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dari mana Tuan Wade memanggil hamba? Mendengar suara Vera, Charlie tidak bisa menahan senyum sadar dan berkata, "Saya di Kanada dan saya akan pergi ke Montreal." Montreal, Vera berkata dengan lembut. "Terakhir kali keluargaku pergi ke Montreal, seperti saat Perang Dunia Kedua." Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa menunggu jawaban Charlie. "Bukankah Tuan Muda pergi ke Amerika Serikat? Bagaimana dia bisa sampai di Kanada? Apakah Tuan Muda bertemu dengan Raymond itu?" "Saya melihatnya," Charlie berkata. "Ada banyak cerita di sini, dan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas melalui telepon. Saya menelepon Nona Lavore karena saya berharap Nona Lavore dapat membantu saya." Vera berkata dengan marah, "Tuan Muda dan keluarga budak tidak perlu mengucapkan sopan. Apapun yang Anda butuhkan dari keluarga budak, beritahu saja keluarga budak." Charlie tidak sopan dan berkata, "Saya mendapat senjata nasional yang berharga, dan saya ingin Paman Janus membawa kembali ke Aurus Hill, dan kemudian kakek Sun akan membantu mengirimkannya ke pejabat. Senjata paling penting dari negara ini." Vera bertanya sambil bertanya, "Saya ingin tahu senjata terpenting negara apa yang dibicarakan Tuan Muda." Charlie bertanya padanya, "Apakah Lin pernah mendengar tentang si Fang Baozuang?" Vera sangat ketakutan hingga dia hampir berhenti memegang ponselnya dan berseru, "Si Fang Baozuang? Apa yang Tuan Muda bicarakan? Mungkinkah itu si Fang Baozuang yang legendaris? Artefak magis yang melindungi negara dan secara kolektif dipengaruhi oleh biksu dan penganut Tao terkemuka di dinasti Tang." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pernahkah Anda mendengar tentang Nona Lavore?" Vera berseru, "Keluarga budak mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ketika Kipas masih hidup, dia selalu berbicara tentang keinginan untuk melihat penampilan sebenarnya dari si Fang Baozu. Dia mengatakan bahwa itu adalah senjata berat yang ditempa oleh ahli Taoisme. Belakangan, hamba juga saya telah melihat catatan di beberapa bahan sejarah, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu dibuat oleh manusia dan tidak benar-benar ada." Setelah mengatakan itu, Vera buru-buru bertanya, "Bagaimana Tuan Muda mendapatkan menara harta karun si Fang? Dapatkah Anda yakin bahwa itu benar-benar menara harta karun si Fang?" Charlie tersenyum pahit dan berkata, "Masalah ini juga ceritanya panjang. Saya mungkin harus menunggu sampai saya kembali sebelum saya dapat menjelaskan asal-usulnya kepada Nona Lavore dengan jelas. Tetapi saya yakin, segera setelah saya mendapatkan tangan saya mengenai hal ini, saya akan tahu bahwa itu jelas bukan hal yang biasa." "Itu benar. Tuan Muda adalah orang dengan kekuatan supranatural yang hebat. Kamu pasti bisa membedakan keaslian dan kepalsuan." Setelah Vera mengatakan ini, dia tidak lagi menanyakan detail spesifiknya, tetapi berkata, "Tuan Muda, si Fang Baozuang selalu menjadi senjata sakti tertinggi yang legendaris. Ayah saya pernah berkata bahwa bahkan perjalanan Tuan Muda ke Amerika Serikat untuk mendapatkan harta ini benar-benar merupakan berkah dari Tuhan. Dari sudut pandang hamba, Tuan Muda menyimpan harta karun ini. Itu pasti akan membantu latihan spiritual Tuan Muda di masa depan." Charlie tersenyum dan berkata, "Benda ini dibangun oleh begitu banyak biksu terkemuka. Awalnya dimaksudkan untuk melindungi negara dan orang-orang di dunia. Bagaimana saya bisa mengambilnya untuk diri saya sendiri? Jika saya mengambil diri saya sendiri, saya tidak akan memiliki ketentuan yang ada dalam keluarga Rothschild. Terlebih lagi, dengan sedikit keterampilan moralku, aku tidak layak mendapatkan senjata ajaib seperti itu. Lebih baik aku meminta kakek Sun membantu mengembalikannya ke pemerintah. Senjata itu akan bersinar bagi rakyat Tiongkok." Vera mau tidak mau bertanya, "Apakah Tuan Muda sudah melakukan periklanan dengan cermat?" Charlie bersenandung, "Ya, saya sudah memikirkan semuanya dengan jelas." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Hal yang ingin saya tanyakan pada Nona Lavore adalah bersusah payah menyapa kakek Sun dan meminta untuk kembali ke Beijing untuk sementara waktu. Ketika Paman Janus membawa si Fang Baozuang kembali ke Aurus Hill, bekerja keraslah agar dia membawa si Fang Baozu kembali ke East Cliff secepat mungkin." Vera buru-buru bertanya, "Guru, atas kontribusi yang begitu penting,
bukankah Anda berencana pergi ke East Cliff secara langsung? Charlie berkata, saya tidak bisa kembali saat ini. Selain itu, saya tidak ingin orang tahu bahwa saya membawa pulang si Fang Baozuang. Dalam hal ini, saya harus bekerja keras agar kakek Sun dapat berkomunikasi dengan jelas. Para pejabat dan jangan pernah memberitahu dunia luar tentang si Fang Baozuang, proses khusus untuk kembali ke Tiongkok. Vera berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Keluarga budak akan menjelaskan dengan jelas kepada Lao Sun. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, tolong kakek Sun, tolong bantu saya menyampaikan permintaan resmi. Dengan mengatakan bahwa satu-satunya permintaan donor adalah agar berita kembalinya si Fang Baozuan ke negara itu dapat diungkapkan sesegera mungkin. Dan itu harus dijaga dengan baik. Hanya si Fang Baozuang yang akan kembali ke negara itu. Hanya ketika berita tersebut dirilis melalui saluran resmi barulah Amerika Serikat dapat dihentikan sepenuhnya. Oke. Keluarga budak tahu. Bandara Montreal. Sebelum Charlie bisa menunggu Janus, dia bertemu banyak agen dari Istana Wanlong di Kanada. Orang-orang ini sangat berbeda dengan bayaran tentara di markas Istana Wanlong. Mereka tidak akan berpartisipasi langsung dalam operasi militer yang disewa oleh Istana Wanlong di seluruh dunia. Sebaliknya, mereka akan ditempatkan di negara dan wilayah tertentu dengan status aman dan legal. Menjadi anggota stasiun penghubung rahasia. Tanggung jawab mereka sehari-hari, selain pelatihan menjaga militer, terutama membangun rumah persembunyian dan titik persimpangan di daerah setempat. Dan pada saat yang sama, diam-diam mereka menyimpan senjata dan peralatan yang diperlukan, transportasi, uang tunai, emas, dan bahkan identitas palsu di wilayah tersebut, daerah setempat agar Istana Wanlong dapat didirikan secara lokal, melaksanakan tugas-tugas lainnya. Istana Wanlong memiliki 3 stasiun penghubung rahasia di Kanada, yaitu di Vancouver di barat, Toronto di timur, dan Edmonton di tengah. Kali ini Porter mengirimkan agen stasiun penghubung rahasia yang ditempatkan di Toronto. Di permukaan, semua agen ini adalah staf sebuah perusahaan perjalanan. Mereka terutama bertanggung jawab menerima turis dari seluruh dunia ke Kanada. Selain itu, mereka memiliki operasi bisnis yang serius. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 karyawan dan hanya memikirkan eksekutif senior. Dia dari Istana Wanlong. Dan yang lainnya adalah pegawai tetap yang direkrut dari masyarakat. Identitas para agen ini sangat bersih. Karena mereka adalah perusahaan eksekutif. Mereka juga berperilaku seperti elit ketika keluar. 7 atau 8 orang bepergian bersama. Dan sepertinya mereka sedang dalam urusan resmi. Dikombinasikan dengan status hukum dan latar belakang pekerjaan mereka, itu sepenuhnya tahan terhadap pemeriksaan latar belakang yang ketat. Satu-satunya tugas yang diberikan Charlie kepada mereka adalah mengawal Janus dengan aman ke Aurus Hill dan menyelesaikan serah terima dengan Emmet. Mereka adalah anggota Istana Wanlong, dan mereka tidak mengenal Janus. Mereka juga tidak tahu bahwa Janus akan kembali ke Tiongkok bersama si Fang Baozu, sehingga keselamatan mereka terjamin. Identitas para agen ini sangat bersih. Karena mereka adalah perusahaan eksekutif, mereka juga berperilaku seperti elit ketika keluar. 7 atau 8 orang bepergian bersama, dan sepertinya mereka sedang dalam urusan resmi. Dikombinasikan dengan status hukum dan latar belakang pekerjaan mereka, itu sepenuhnya tahan terhadap pemeriksaan latar belakang yang ketat. Satu-satunya tugas yang diberikan Charlie kepada mereka adalah mengawal Janus dengan aman ke Aurus Hill dan menyelesaikan serah terima dengan Emmet. Mereka adalah anggota Istana Wanlong, dan mereka tidak mengenal Janus. Mereka juga tidak tahu bahwa Janus akan kembali ke Tiongkok bersama si Fang Baozu, sehingga keselamatan mereka terjamin. Selain itu, Charlie juga dapat yakin bahwa Steve dan Royce, ayah dan anak, tidak akan mengungkapkan kabar kerja sama dengannya dan membantu mengirimkan si Fang Baozuang meskipun mereka mati. Oleh karena itu, fokus keluarga Rothschild tidak akan pernah beralih ke sini, dan keamanan kembalinya Janus ke Tiongkok bersama si Fang Baozu semakin ditingkatkan. Selain mengatur agen-agen tersebut untuk menemani dan melindungi Janus, Istana Wanlong juga secara khusus mengatur agar agen Amerika diam-diam mengirim Charlie kembali ke Amerika Serikat. Orang ini memiliki koneksi sendiri di titik imigrasi di perbatasan AS Kanada selama bertahun-tahun. Selain itu,
Ada juga RV yang disamarkan dengan baik yang dapat dengan mudah menyembunyikan 2 atau 3 orang di dalam mobil dan berhasil melintasi perbatasan Askanada. Sekitar pukul 8 pagi, Janus mengambil penerbangan paling awal dan mendarat di Bandara Montreal. Setelah Charlie bertemu dengannya, dia menyerahkan kotak kayu berisi si Fang Baozuang dan berkata kepadanya, "Paman Janus, kamu dapat membawa si Fang Baozuang ke Aorus Hill dulu. Saya telah mengatur seseorang untuk membicarakanmu di Aorus Hill. Namanya adalah Emmet, dan dia akan membawa si Fang Baozu ke Eastcliff." Janus buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak pergi?" "Saya tidak akan pergi," Charlie berkata. "Paman Kole masih di rumah sakit sekarang. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Saya harus memastikan bahwa dia benar-benar aman dan tidak memiliki masalah di masa depan sebelum saya dapat pergi." Janus mengangguk dan berkata, "Guru, mohon jaga dirimu. Saya akan segera kembali setelah saya mengantarkan si Fang Baozuang." Charlie berkata, "Paman Janus, kamu tidak perlu khawatir untuk kembali lagi. Saya akan mengatur seseorang untuk membicarakanmu di Aorus Hill dan menetap di Aorus Hill. Mulai sekarang, kamu dapat bekerja di Aorus Hill selama hari kerja dan Anda dapat kembali ke Pulau Hong Kong untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kapan saja di akhir pekan." Saat itu, Charlie berkata Anda dapat menggunakan pesawat di rumah sesuai keinginan. Melihat sikap tegas Charlie, Janus sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan muda sendiri, Anda harus menjaga diri." Setengah jam kemudian, sebuah bisnis jet lepas landas dari Bandara Montreal dan menghilang dari cakrawala. Si Fang Baozu, yang telah meninggalkan Tiongkok selama 200 tahun, akhirnya berhasil pulang. Charlie menyaksikan pesawat itu menghilang sedikit demi sedikit, lalu mengambil RV agen Istana Wanlong dan pergi ke pos pemeriksaan perbatasan Askanada. Charlie awalnya ingin pergi ke Ottawa dan bertemu Helena, tetapi mengingat Raymond masih di rumah sakit, dan pejabat Tiongkok mungkin mengumumkan berita kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok setidaknya dalam 10 jam. Dia tidak berani mempertahankannya. Waktu harus diatur terlebih dahulu untuk melindungi keselamatan Raymond. Satu-satunya kekhawatiran Charlie adalah Howard dari keluarga Rothschild akan kehilangan akal sehatnya dan membalas dendam pada Raymond. Helena melakukan kunjungan 4 hari ke Kanada. "Jika dia dapat menyelesaikan masalah New York dalam waktu 4 hari, saya akan pergi ke Kanada untuk menemuinya dan berterima kasih secara langsung atas bantuannya." Ketika Charlie kembali ke New York, pesawat yang ditumpangi Janus sedang terbang di atas lautan. Pada saat ini, Steve Rothschild masih di bawah pengawasan Hank, dan anak buah keluarga Rothschild dengan panik mencari di rumah keluarga Cole selama setengah-tengah malam dan setengah pagi, tetapi masih tidak menemukan apapun. Howard sekarang bersedia berusaha keras. Sebelumnya, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu terang-terangan di keluarga Cole. Tetapi sekarang mungkin saja si Fang Baozuang telah disingkirkan. Jika dia tidak segera mencari petunjuk untuk mengejar ketinggalan, dia takut hari lili akan dingin. Jadi, dia berhenti melakukan apapun dan meminta Hank untuk meningkatkan pencarian. Pada saat yang sama, dia mengirim tim survei lain ke lokasi tersebut dengan peralatan eksplorasi geologi skala besar. Beberapa truk tugas berat melaju ke manor keluarga Cole dan memasang berbagai peralatan secara megah untuk mendeteksi bawah tanah seluruh manor keluarga Cole. Peralatan pendeteksi ini bahkan dapat dengan jelas mengskan sarang semut di bawah tanah. Jika memang ada sesuatu untuk orang-orang di sini, jalan rahasia keluar masuk pasti akan ditemukan. Namun, ini adalah rumah keluarga Cole. Raymond melanggar hukum dan tidak bersalah seperti keluarganya. Keluarga Rothschild secara terbuka memasuki keluarga Cole dan menggali 3 kaki ke dalam tanah. Seolah-olah minyak ditemukan di dalamnya. Halaman keluarga Cole. Tentu saja, berita yang begitu besar tidak dapat disembunyikan dari dunia luar. Oleh karena itu, beberapa media yang tidak dikendalikan oleh keluarga Rothschild, termasuk platform video pendek, langsung memberitakan tindakan luar biasa bahkan ilegal tersebut. Rakyat Amerika tiba-tiba meledak. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Rothschild yang baru terungkap akan terus menentang hukum secara terbuka. Kali ini mereka langsung membawa tim teknik ke rumah keluarga Cole untuk menggali. Mereka hanyalah penjahat, sehingga serangan internet verbal dan verbal keluarga Rothschild mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang pagi. FBI hampir marah.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan keluarga Rothschild. Jadi mereka selalu ingin keluarga Rothschild tidak menonjolkan diri. Pada prinsipnya, Anda dapat melanggar hukum, tetapi Anda harus melakukannya secara diam-diam. Jika tidak, Anda akan membiarkan saya kehilangan muka. Di mana penempatannya? Tapi saat ini, Howard yang bersemangat tidak bisa lagi mempedulikan hal ini. Dia harus menentukan petunjuknya secepat mungkin. Jika ditentukan bahwa tidak ada jalan rahasia di sini, maka apa yang terjadi tadi malam mungkin sebuah kesalahan. Tapi jika jalan rahasia ditemukan, dia harus mengikuti jalan rahasia itu untuk melacaknya. Howard menaruh seluruh wajah dan reputasi seluruh keluarga untuk si Fang Baozuan. Dari sini kita dapat melihat betapa dia menghargai si Fang Baozuan. Namun, kenyataannya seringkali penuh keajaiban. Tim eksplorasi Howard memiliki gambaran yang jelas tentang situasi dalam jarak 500 meter di bawah permukaan rumah keluarga Cole, dan mereka tidak menemukan apa yang disebut jalan rahasia. Dengan kata lain, seluruh rumah keluarga Cole tidak memiliki syarat dasar untuk datang dengan tenang dan pergi dengan tenang. Hal ini langsung membingungkan Howard. Untuk mencegah opini publik mengenai insiden tersebut terus meningkat, dia hanya bisa mengevakuasi semua orang dari manor keluarga Cole terlebih dahulu. Untuk menenangkan kemarahan publik, polisi Amerika dan FBI juga secara mengumpulkan menangkap beberapa orang-orang ini, yaitu sebagian untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Howard bingung dan hanya bisa menaruh harapannya lagi pada Raymond. Dia merasa terlepas dari apakah si Fang Baozuan dibawa pergi tadi malam. Raymond harus mengetahui situasi spesifik dan ingin mengetahui keberadaan si Fang Baozuan. Kita masih harus melakukannya mulai dari dia. Jadi, dia segera menelepon Heng dan memerintahkannya. Heng, apapun metode yang kamu gunakan, kamu harus membawa Raymond keluar dari rumah sakit Manhattan. Heng bingung. Tuan, Raymond dilindungi oleh polisi dan FBI, dan banyak media berkumpul di rumah sakit. Dalam situasi ini, aku tidak punya pilihan lain selain menangkapnya. Howard berteriak dengan marah. Kalau begitu bawalah seseorang untuk bertarungnya. Lalu mintalah interogator terbaik di dunia untuk menginterogasinya. Jika Anda tidak dapat mengetahui keberadaan si Fang Baozuan, bunuh dia. Heng tertegun sejenak, lalu langsung berkata, "Baiklah Pak, kalau begitu saya akan mengatur tenaga untuk mempersiapkan dan membawa Raymond keluar dari rumah sakit Manhattan dengan segala cara." Howard ragu-ragu sejenak dan berkata dengan cepat, "Lupakan saja." Setelah menenangkan diri, Howard tahu betul bahwa dia telah melakukan tabu besar dengan membiarkan orang pergi ke manor keluarga Cole untuk menyelidiki dan mencari di siang hari bolong. Jika dia benar-benar mengirim Heng dan anak buahnya ke rumah sakit untuk memukuli orang dengan senjata, maka sifatnya akan sangat buruk. Toh kalau mau menculik orang langsung dari kepolisian dan FBI pasti akan berakhir pada baku tembak. Dalam hal ini pada dasarnya setara dengan logika. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan. Jika tidak maka pasti akan menjadi malapetaka. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Pertama-tama kamu mencari cara untuk menyergap rumah sakit Manhattan. Saat kamu sampai di rumah sakit, cari tahu masalahnya dan laporkan padaku. Sisanya ikuti perintahku." Heng langsung berkata, "Baik Pak, saya akan bersiap-siap sekarang juga." Heng menutup telepon dan segera berkata kepada Steve Rothschild, "Ayahmu memintaku untuk pergi ke rumah sakit Manhattan. Apakah kamu ingin tinggal di sini atau kamu punya rencana lain?" Steve tahu bahwa Heng telah dikendalikan secara mental oleh Charlie dalam beberapa hal. Jadi dia mengikuti kata-katanya dan berkata, "Lakukan saja sesukamu. Jangan khawatirkan aku akan kembali dan istirahat dulu." Heng memperingatkannya, "Jangan lupa apa yang disampaikan Tuan Wade kepada Anda. Jika Anda berani menantang Tuan Wade, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh Anda." Steve berkata dengan tercengang, "Saya berada di kapal yang sama dengannya sekarang, dan dia juga kaptennya. Saya adalah penumpang tak berdosa yang diculik olehnya. Jika Anda memberi saya 100 keberanian, saya tidak akan berani maju." Heng kedinginan. "Kamu tahu yang sebenarnya." Setelah itu, ia meraba sela-sela tulang rusuk sebelah kanan dengan tangan rekomendasi. Setelah menemukan tulang rusuk ke-6 dan ke-7 di sebelah kanan, ia meninju kedua tulang rusuk itu dengan keras. Kemudian terdengar suara patah tulang rusuk. Steve sedang merenung dan berpikir dalam hati.
Ini benar-benar orang yang kejam. Pada saat ini, Heng mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi acuh tak acuh, menemukan nomor dan meneleponnya. Begitu panggilan masuk, dia berkata, "Hei, 2 tulang rusukku patah. Tolong atur agar aku dirawat di rumah sakit Manhattan." Ujung telepon yang lain langsung berkata, "Tidak masalah. Kapan kamu mau dirawat di rumah sakit?" Heng berkata, "Lebih cepat lebih baik." Ujung telepon yang lain berkata, "Beri saya alamat Anda dan saya akan mengatur helikopter medis untuk menjemput Anda." Ngomong-ngomong, Anda belum meninggalkan New York, bukan? Jika Anda meninggalkan New York, helikopter bisa jangan keluar. Heng berkata, "Saya akan mengirimkan lokasinya sebentar lagi. Helikopter bisa datang ke sini." Bagus. Saat ini, Tyrion, keturunan langsung dari keluarga Wu Ben yang berada jauh di markas besar masyarakat penghancuran King di Antartika, juga memperhatikan berita yang membuatnya sedikit bingung. Jadi, dia segera datang ke pintu ruang retret Victoria, ragu-ragu lagi, dan mengetuk pintu. Victoria baru saja meninggalkan rumah sejak pengungsi terakhirnya dari Tiongkok. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah merasa begitu tidak aman seperti sekarang. Pukulan yang tiba-tiba membuatnya terasa sedikit dekaden untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa Tyrion akan datang, dia tidak ingin melihatnya pada awalnya, tetapi berasumsi dengan hati-hati. Tyrion bertindak dengan mantap, dan jika dia tidak perlu melaporkan sesuatu yang penting kepadanya, dia pasti tidak akan menyentuh enkripsi. Jadi, dia mengulurkan tangan ke udara, dan pintu batu tebal itu terbuka sebagai tanggapan. Tyrion masuk dengan hormat, memandang Victoria yang duduk bersila di lantai di balik tirai kasa, dan berbisik, "Tuan Ying, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Victoria mengangguk dan berkata dengan nada dingin, "Katakan saja padaku." Tyrion berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Rothschild bertindak tidak normal, dan bawahan merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya." Victoria memancarkan pelan dan berkata, "Keluarga Rothschild hanyalah keluarga plutokrat yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka tidak tahu bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, mereka hanyalah semut. Mengapa Anda harus memperhatikan mereka?" Tyrion buru-buru berkata, "Yang mulia, keluarga Rothschild menangkap seorang pedagang barang antik beberapa waktu lalu. Penyalahgunaan hukuman mati tanpa bank terhadap pedagang barang antik itu terungkap. Masalah ini belum mereda. Hari ini mereka bahkan membuat ketidaknyamanan di dunia dan langsung mengirim sejumlah besar orang ke rumah pedagang barang antik dan menggali jauh ke dalam tanah, bahkan membawa banyak peralatan eksplorasi. Kejadian ini berdampak besar dan buruk di internet." Victoria mengerutkan keningnya dengan tajam dan bertanya, "Maksudmu, keluarga Rothschild sedang mencari sesuatu yang penting?" "Ya," Tyrion berkata dengan tergesa-gesa. "Petunjuk yang paling penting adalah bahwa pedagang barang antik tersebut mengarahkan dirinya dalam menjual kembali barang antik Tiongkok di Eropa dan Amerika Serikat. Rumor mengatakan bahwa keluarga Rothschild memiliki barang antik Tiongkok yang diturunkan kepadanya untuk direstorasi. Diam-diam membuat pemalsuan dan menukarnya. Dan kemudian keluarga Rothschild diperlihatkan, sehingga keluarga Rothschild menangkapnya, menggantungnya dan menyiksanya dengan kejam." Setelah jeda, Tyrion melanjutkan, "Bawahan merasa bahwa barang antik ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika tidak, dilihat dari sumber keuangan keluarga Rothschild yang bernilai triliunan dolar, tidak ada barang antik di dunia yang layak untuk diperjuangkan sebesar itu. Bahkan jika lukisan Vince dikemas, mereka tidak akan berpikir serius." Victoria mengangguk dan menganalisis, melihat pasar barang antik dunia. Tidak peduli apakah itu barang antik timur atau barat, harga transaksi satu barang hampir tidak melebihi 1 miliar dolar AS. 1 miliar dolar AS jelas tidak sebanding dengan keuntungan besar pertarungan keluarga Rothschild. Masalah ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah mengatakan itu, Victoria segera berkata, "Beritahu Jamie Charen dan minta dia menemukan cara untuk mengetahui berita tersebut. Jika petunjuk ini ternyata sukses besar, saya akan menghargai Anda atas kontribusi pertama." Tyrion berlutut dengan satu kaki dengan penuh semangat, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ying." Victoria bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, kemana saja Tuan Zoro akhir-akhir ini?"
Tyrion buru-buru berkata, kembali kepada Tuhan. Sebelum Anda meminta Tuan Zoro untuk menghentikan penyelidikan perusahaan Blackwater dan memahami keheningan selama 3 bulan. Tuan Zoro berada di Carolina Utara di Amerika Serikat, yang juga merupakan kantor pusat perusahaan Blackwater. Selama jangka waktu ini diam, tetapi posisinya tidak pernah hilang dari sana. Victoria mengangguk, karena dia juga berada di Amerika Serikat, minta dia menemukan Jaime Cheren. Meskipun Jaime Cheren berani dan banyak akal, dia tidak cukup kuat. Jika keluarga Rothschild tidak dapat menemukan sesuatu, saya kira dia akan menemukan sesuatu yang berada dalam masalah. Jika dia mendapat bantuan Tuan Zoro, peluang menangnya akan jauh lebih besar. Tyrion segera berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ying, bawahan saya mengetahui hal ini. Jadi turunlah dan beritahu mereka sekarang. Sejak keluarga Aker bertemu dengan senior Chardon di Tiongkok, dan senior Chardon merangkum dirinya dan meninggal, keluarga Aker tidak pernah kembali ke New York. Dalam panggilan telepon sebelumnya antara Bibi Lulu dan pamannya Jaime Cheren, keluarga Aker dan Charlie menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan paman ini. Namun karena jarak kami berjauhan, dan putri bibi saya masih tinggal bersama Jaime di New York, kami semua diam-diam memahami satu sama lain dan tidak saling merusak muka. Identitas publik Jaime Cheren saat ini masih menjadi menantu dari keluarga Aker. Terlebih lagi, karena keluarga Aker saat ini tidak berada di Amerika Serikat, ia langsung memantapkan dirinya sebagai satu-satunya juru bicara keluarga Aker di Amerika Serikat, yang bisa dianggap sebagai momen popularitas. Namun, Jaime juga tahu betul bahwa keluarga Aker saat ini sedang mengalihkan industri dan fokusnya sendiri, dan secara bertahap mentransfer aset Amerika ke Tiongkok. Bahkan jika kedua pihak tidak putus asa, jika mereka menunggu 2 atau 3 tahun lagi, mereka akan melakukannya, hampir diusir dari kuali keluarga Aker. Yang paling membuatnya tertekan adalah pada saat kritis, keluarga Aker benar-benar mencapai kerjasama investasi mendalam dalam jangka panjang dengan China. Dan tiba-tiba mendapat dukungan resmi. Saat ini perkumpulan penghancuran Qing sedang berjalan. Mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun pada keluarga Aker. Terlebih lagi, sejak Victoria melarikan diri dari Tiongkok terakhir kali, dia telah membuat seluruh asosiasi penghancuran Qing teringat, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Aker lagi. Saat ini, Jaime Cheren sedang duduk di kantor Keit, lelaki tua dari keluarga Aker, di lantai atas gedung Anbang. Dia berbaring malas di kursi bos Keit, dengan kaki di atas meja dan cerutu kuba di mulut. Saat dia sedang menikmati cerutunya dengan santai, tiba-tiba dia menerima notifikasi di ponselnya di desktop. Merupakan hal yang normal jika ponsel menerima notifikasi push, tetapi notifikasi push ini tidak biasa. Karena dorongan berita tersebut secara otomatis dikirim ke perangkat lunak komunikasi perkumpulan penghancuran Qing. Menerima dorongan berarti organisasi tersebut memanggil. Selama beberapa waktu terakhir, ponsel Jaime belum menerima pesan apapun dari organisasi. Bagaimanapun, semua orang diam, dan kantor pusat serta yang lainnya tidak akan menghubunginya. Selain itu, masa diam selama 3 bulan belum berakhir. Tiba-tiba dia menerima kabar tersebut menandakan bahwa pasti ada keadaan darurat yang sangat mendesak. Jadi, dia segera mengklik tombol tersebut. Setelah memasuki perangkat lunak, sebuah kotak prompt muncul di antarmuka perangkat lunak dengan nama Tyrion ditampilkan di atasnya. Jadi dia buru-buru duduk tegak dan mengklik tombol OK di kotak prompt. Perangkat lunak segera memunculkan jendela mengambang untuk panggilan video. Tyrion berkata di ujung video lain, Jaime, Tuan Ying punya tugas untuk kamu. Jaime berkata tanpa berpikir, Tuan Wu Ben, tolong beritahu saya. Saya mendengarkan. Tyrion mengulurkan tangan dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi antara keluarga Rothschild dan pedagang barang antik? Saya dengar, Jaime berseru. Masalah ini telah membuat pejabat besar, dan semua orang di New York dan bahkan Eropa dan Amerika mengetahuinya. Tuan Wu Ben, mengapa Anda masih memperhatikan mereka? Tyrion bertanya kepadanya. Lalu tahukah Anda apa hubungan di antara mereka? Apa balas dendamnya? Keluarga Rothschild kemungkinan besar ingin menemukan sesuatu di rumah pedagang barang antik itu. Anda tahu apa yang mereka cari?
Ini, Jamie menenangkan kepalanya dan berkata, "Jujur saja, Tuan Wu Ben, saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, dan saya tidak tahu alasan spesifiknya." Tyrion berkata, "Kalau begitu pergi dan tanyakan. Aktifkan koneksi Anda, dan temukan petunjuk sebanyak mungkin." Jamie berkata dengan hormat, "Oke Tuan Wu Ben, jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk mengetahuinya." Tyrion berkata dengan dingin, "Tuan Zoro telah terbang ke New York dan akan mendarat di New York dalam 2 jam. Anda pergi ke bandara untuk menemuinya dan menunggu instruksi langkah selanjutnya." Ketika Jamie mendengar bahwa Tuan Zoro akan datang, dia tidak mau merasa sedikit gugup. Dia berpikir dalam hati, 4 pangeran agung meminta pria misterius itu untuk membunuh mereka bertiga. Hanya menyisakan Tuan Zoro saja. Mungkin masih ada orang yang menginginkan nyawanya. Jika dia datang ke New York, dia tidak akan bisa membantuku, kan? Jamie selalu merasa bahwa 4 pangeran agung tampaknya cukup lemah. Mereka biasanya mengagumi dan membujuk, tetapi 2 orang meninggal dan 1 orang menghilang dalam beberapa bulan. Jika dia bekerja dengan Tuan Zoro, dia mungkin terlibat dalam kemalangannya. Namun Tyrion memiliki status yang sangat tinggi di perkumpulan penghancuran King. Jika Victoria adalah leluhur yang tidak pernah meninggal, maka Tyrion adalah orang nomor 1 yang membantu leluhurnya mengurus semuanya. Tentu saja, dia tidak bisa menolak perintahnya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Wu Ben, bawahan tahu." Tyrion bersenandung dan hangat. "Cepat cari tahu beritanya. Tuan Ying juga sedang menunggu. Jika Anda terlalu lambat menjawab, hati-hati dengan Tuan Ying yang menghukummu." "Tidak, tidak, saya akan melakukannya sesegera mungkin." Jamie berjanji berulang kali, dan setelah menutup video, dia segera mulai mencari seseorang untuk menanyakan masalah tersebut. Faktanya, bukan lagi rahasia di kalangan kepolisian New York dan sistem FBI bahwa keluarga Rothschild sedang mencari rumah besar berbentuk persegi. Bagaimanapun, Howard menggunakan begitu banyak hak istimewa untuk menutup seluruh New York untuk menemukan gedung harta karun Shifang. Jadi dia harus memberitahu orang-orang yang dia mobilisasi mengetahui apa yang dia cari. Oleh karena itu, dia telah mengirimkan informasi gambar detail Shifang Bao Zhuang ke semua departemen yang bekerja sama di dekatnya untuk menutup New York dan mencari Bao Zhuang. Namun, dia masih sangat cerdik. Dia tidak memberitahu siapapun nama Shifang Bao Zhuang. Dia hanya memberitahu orang-orang ini bahwa barang antik yang sangat berharga dan penting telah dicuri dari keluarga Rothschild. Bagaimana polisi dan FBI mengetahui bahwa di balik barang antik oriental tersebut, sebenarnya terdapat senjata nasional penting yang dapat mempengaruhi nasib negara? Mereka baru mengetahui bahwa keluarga Rothschild sedang mencari benda tersebut, sehingga semua orang memegang dan mengambilnya. Temukan saja barangnya dan kembalikan ke keluarga Rothschild. Karena data gambar Shifang Bao Zhuang telah didistribusikan ke puluhan ribu orang, Jamie dengan mudah menemukan salinannya. Ketika dia melihat data gambar Shifang Bao Zhu, dia tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Lagi pula, itu berasal dari dinasti Tang, dan itu terutama senjata ajaib. Penampilannya tidak terlalu indah, dan jauh kalah dengan mutiara dinasti Song Utara. Proses produksi bangunan harta peninggalan sangat indah dan menggunakan berbagai bahan alami dan harta duniawi. Di mata Jamie, apa yang dicari keluarga Rothschild dapat digambarkan dalam 2 kata, yaitu biasa saja. Namun, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi langsung mengirimkan informasi ini ke Tyrion. Belum lagi Jamie tidak mengenal Shifang Bao Zhuang, bahkan Tyrion pun tidak mengetahuinya. Vera Lafort, yang telah hidup selama hampir 400 tahun, hanya mendengar ayahnya menyebutkannya sekali. Dalam 300 tahun berikutnya, dia hanya melihat catatan Shifang Bao Zhuang yang tidak resmi dari beberapa sejarah tidak resmi. Pada saat itu, semua catatan hanya berupa kata-kata, dan orang-orang yang menulis kata-kata itu hanyalah desas-desus. Penulis dan pembaca tidak mengetahui apakah Shifang Bao Zhuang itu nyata atau tidak. Kalaupun nyata, mereka tidak tahu seperti apa Shifang Bao Zhuang, apalagi Tyrion. Namun, Tyrion adalah orang pertama yang menganalisis bahwa hal ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan bangunan persegi biasa seperti itu, tetapi mencetaknya secepat mungkin, dan akhirnya menyerahkannya kepada Victoria.
Dia menyerahkan foto berwarna yang telah dicetak itu kepada Victoria dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, Jamie mengirimkan informasi kepada kami. Pagoda di foto itu adalah barang antik yang dicari keluarga Rothschild di New York." Victoria menoleh dengan penuh semangat dan melihat bahwa itu adalah pagoda persegi, dan penampilannya agak mirip dengan pagoda angsa liar besar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya melebar, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia memegang foto resolusi tinggi di tangannya dengan penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkinkah ini si Fang Baozu yang selalu menganggap guru sebagai senjata suci? Seperti Elijah saat itu, Victoria juga mendengar Tuan Marcius pernah berbicara tentang si Fang Baozuang. Bagaimanapun juga, Marcius lahir pada masa Linde dinasti Tang. Ketika dia lahir, pagoda angsa liar besar baru dibangun. Dia mengetahui keberadaan si Fang Baozuang, namun dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melihat kejadiannya. Dia pernah memberitahu Elijah dan Victoria bahwa si Fang Baozuang adalah artefak magis terbaik yang dibangun bersama oleh sejumlah pendeta besar Tao yang berprestasi di dinasti Tang. Tidak hanya bertahan sama dengan pagoda angsa liar besar yang asli, tetapi juga saling melengkapi. Victoria memiliki keraguan tentang keaslian si Fang Baozu sebelumnya. Namun sekarang setelah melihat gambar ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak usaha dan kecelakaan cemoohan dunia untuk menyiarkan, dia merasakan dalam hatinya bahwa kemungkinan besar hal ini adalah si Fang Baozu yang asli. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.